Siang, Berani. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai pemenuhan tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, tapi Bapak dapat menjawab dan tidak jika Bapak tidak berkenan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Oke. Jadi Berani ikut program guru penggerak ya? Iya Bapak. Ini ada pertanyaan pertama, mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bisikan moral. Iya. Kalau dari kalimatnya dilema itu berarti kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama bobotnya, kasep dan kasep. Iya. Berarti dua-duanya benar. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus yang pengambilan keputusannya dua-duanya memungkinkan pengambilan keputusan yang benar, berarti itu dilema etika. Kalau bujukan moral itu berarti membujuk. Jadi ada kasus si yang punya kasusnya itu membujuk kita supaya memilih pilihan yang secara pandangan umum itu salah. Itu berarti termasuk ke dalam bujukan moral. Itu gitu aja untuk mengidentifikasinya. Jadi dilema etika itu dimana kasus yang dua-duanya benar, sedangkan bujukan moral itu satu benar tapi yang satu salah, menurut ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti kita bicara dilema etika. Iya Bapak. Yang paling utama ketika kita menghadapi suatu kasus itu, langkah awal itu kita pelajari dulu kasus tersebut. Kenapa harus dipelajari? Agar kita memahami kasus tersebut dan kita mengambil keputusannya tidak salah. Kemudian jangan lupa setelah kita mengetahui kasus tersebut, kita lihat dampaknya bagi si punya kasus. Apakah dampaknya menjadi negatif ketika kita memilih sebuah putusan atau tidak? Ketika dampaknya menjadi negatif, sebaiknya jangan dipilih pilihan tersebut, walaupun itu benar. Karena benar bukan berarti dua-duanya berdampak positif. Bisa saja yang satu positif dan negatif, kita ambil yang positifnya. Kemudian yang terakhir, kita pertimbangkan pendapat rekan-rekan guru yang lain di sekolah atau pertimbangan kasus yang sama di sekolah lain. Itu saja Bu. Jadi ada 3 langkah yang Bapak biasa lakukan. Yang pertama, kita pelajari kasus tersebut, kemudian lihat dampaknya, dan yang terakhir pertimbangan pendapat guru-guru atau melihat dari sekolah lain dulu ya Pak, mempelajari dari sekolah-sekolah lain. Baik Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang tadi itu Ya. Yang pertama kita pelajari, karena banyak media yang bisa kita pelajari misalnya di media internet. Jadi kita bisa mempelajari di sana kasus-kasus tersebut supaya kita matang gitu mempelajari kasus tersebut, tidak salah langkah. Yang tadi yang tadi dijelaskan sebelumnya. Dan yang paling utama tadi, yang paling penting, walaupun langkah ketiga tadi terakhir itu pertimbangkan pendapat rekan kerja, yang paling utama lihat dampaknya ke yang punya kasus. Jadi tetap saja kita harus melihat dampak yang lebih baik kalau sama-sama benar, yang lebih menguntungkan mungkin ya Bapak ya. Misalnya tadi itu apa yang tadi sempat saya obrolkan dengan teman-teman, ketika ada siswa mau pindah, sedangkan kita paham, kita tahu setelah belajar, ternyata siswa tersebut bangor, punya kasus yang negatif di sana. Nah, kita pertimbangkan dampak positif atau negatif apa yang diterima oleh siswa ketika kita terima.
ataupun ketika tidak diterima. Kalau ketika diterima dia punya dampak positif bagi saya, berarti ambil keputusan tersebut. Apalagi dalam aturan pemerintah tidak boleh kita menolak siswa. Walaupun menolak juga boleh, tapi secara aturan itu jangan dilakukan. Tapi tetap kita mempunyai aturan di sekolah kita ya Bapak, dengan harapan siswa tersebut mungkin bisa berubah mestinya Pak ya, kalaupun kita menerimanya gitu ya Pak. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika sebetulnya itu tantangannya sedikit, karena kita mudah saja menemui atau mendapatkan dampak negatif ketika kita mengambil keputusan, dampak negatif ataupun dampak positif dari si yang punya kasus. Kalau menurut saya itu yang paling sulit ketika bujukan moral. Bujukan moral itu sulit bagi saya, terutama ketika bujukan moral tersebut sangat berkaitan dengan pribadi kita, itu sangat sulit. Ketika bujukan moral tersebut sangat berkaitan dengan diri kita, misalnya yang punya kasusnya itu misalnya saudara saya, itu kan sudah gitu. Saudara saya yang ketika saya mengambil keputusan yang benar akan bertentangan dengan keinginan yang punya kasus. Jadi kalau untuk tantangan dilema etika mungkin cuma sedikit ya Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya tidak ada tata cara atau tidak ada jadwal. Yang penting kita berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, karena bisa jadi keputusan yang kita ambil itu berdampak terhadap masa depan si anak atau si yang punya kasus atau siapa saja yang punya kasus. Jadi sebaiknya kita berhati-hati, jangan kita terlalu buru-buru mengambil keputusan. Diskusikan dulu dengan rekan-rekan guru yang lain, atau kita ambil pelajaran dari kasus yang serupa di sekolah lain. Jadi jangan terburu-buru ini. Oke. Jadi terkadang mungkin kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan saat itu juga mungkin bisa ya Pak. Kalau misalkan tidak, berarti kita harus didiskusikan dulu bersama rekannya dulu agar kita mengetahui dampaknya yang lebih baik itu apa gitu ya Pak ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Tentunya yang paling sangat membantu saya dalam mengambil keputusan ya rekan-rekan kerja saya. Yang alhamdulillah rekan-rekan kerja saya punya SDM yang luar biasa dan loyalitas yang bagus, yang bisa memberikan bantuan berupa pertimbangan yang akan saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia informasi ini kan semakin maju, kita bisa melihat kasus yang serupa di dunia maya atau di internet. Itu saja nih. Nanti rekan kerja kemudian punya informasi yang itu ya Pak. Baik, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik itu janganlah mengambil keputusan dengan satu-satunya pertimbangan dari diri sendiri, tapi pertimbangkan juga penjelasan dari orang lain atau rekan kerja, baik itu rekan kerja ataupun sekolah lain, ataupun informasi-informasi yang kita dapat di media-media yang lain. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah sudah dijawab dengan sangat baik sekali. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak sebentar untuk memenuhi tugas saya sebenarnya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai pimpinan sekolah. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bapak bisa menjawab jika berkenan, jika tidak misalkan itu sebuah rahasia, Bapak diperkenankan untuk tidak menjawabnya. Baik Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini untuk mengambil keputusan yang kita lihat dulu ini untuk apakah itu benar atau salah. Jadi contoh misalkan sekolah itu ingin meluluskan siswa, ya. Karena kami di sini dituntut dari pemerintah itu tidak boleh siswa itu tinggal kelas, sehingga mau tidak mau kami harus tunduk kepada aturan itu. Akhirnya kami dengan berat hati meluluskan hal tersebut gitu Bu. Cuma kami harus patuh dan tunduk pada aturan. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Ibu. Baik Bapak, jadi kita mau tidak mau, misal itu kan dilema bagi Ya, kita buat ya, sekolah juga, buat Bu. sekolah, buat guru, buat Bapak juga sebagai kepala sekolah, kalau harus meluluskan yang sebenarnya belum waktunya lulus, tapi harus diluluskan. Itu mungkin kan tadi sebetulnya kasihan pada guru SMP. Iya. Begitu masuk anak tersebut ke SMP, pas dites bacanya belum bisa, mau apa gitu. Iya. Akhirnya kita kan tadi harus tunduk pada aturan gitu. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya untuk masalah tadi ya, jadi kita kumpulkan guru-guru yang ada di sini, Iya. apakah itu kita luluskan atau gimana? Karena terus terang untuk sekolah tadi ya, kita harus patuh dan tunduk terhadap aturan. Akhirnya mau tidak mau guru juga, Pak, daripada ada masalah dengan pemerintah, ya udah kita luluskan aja. Iya, berarti Bapak diantaranya kolaborasi Nah, bersama dengan guru-guru, guru-guru ya, ya, gitu. jadi tidak mengambil serta-merta keputusan sendiri. Iya, betul. Baik Bapak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang selama ini saya ambil untuk masalah kasus seperti itu ya, tadi contoh bukan seperti kita harus meluluskan saja, Iya. seperti di kelas bawah juga ya, kita ada misalkan anak atau siswa yang belum bisa baca, itu nanti kami berkolaborasi dengan gurunya juga ya, itu apakah ini mesti harus dinaikkan atau tidak gitu. Ini kan kita ambil keputusan, sehingga nanti kami ya berprinsip bahwa mudah-mudahan di kelas 2 mah gitu ada peningkatan untuk anak tersebut gitu. Itu menurut hemat kami dengan guru yang ada di sini. Iya, jadi kita mungkin dinaikkan dengan harapan ada gitu. peningkatan gitu ya di, Pak. Di kelas 2-nya gitu. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, ini dilema juga Bu ya. Jadi pernah dulu keputusan kami ambil di dalam tadi perankingan Bu ya. Iya. Menurut kami itu baik gitu, tapi kan orang tua itu lain lagi pandangannya, bahwa kata dia itu nih anak kami mah ranking ketiga. Kan kita sebagai gurunya tahulah di dalam kelas itu siapa yang lebih baik, siapa yang lebih pintar, itu tahu gurunya. Sehingga guru nggak mungkin salah atau kata saya gitu untuk menilai hal seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang orang tua juga yang menjadi tantangannya ya Pak. Tantangan gitu. Iya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk masalah itu kami sekolah tadi ya, sebelum tadi meluluskan atau menaikkan anak, kami seperti biasa mengadakan rapat dulu dengan dewan guru gitu ya. Itu
dirapatkan dulu gitu untuk masalah itu. Jadi tidak Semena-mena langsung Iya, dides gitu iya. ya gitu. Baik Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah ini untuk masalah itu alhamdulillah kami punya seorang komite ya yang setiap hari kadang-kadang datang ke sekolah, dia yang sering membantu untuk hal-hal seperti itu untuk sekolah gitu. Jadi komite itu selain berhubungan berperan, dengan gitu. sekolah gitu dengan Jadi dengan dia orang tua juga memberikan ya. masukan pada sekolah. Iya, gitu. baik. Karena dia yang lebih dekat dengan orang tua juga. Orang tua gitu. siswa, iya. Jadi Jadi ada kolaborasi. tangan kanan sekolah lah untuk komite mah gitu ya. Gitu. Iya, Ya. baik Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi menurut saya dalam mengambil keputusan itu tidak harus diambil oleh sini, walaupun saya sebagai kepala sekolah itu mesti dimusyawarahkan dengan dewan guru atau komite sekolah gitu Bu. Betul. Terima kasih. Berarti harus adanya kolaborasi kolaborasi antara dengan- komite, dewan guru dan orang tua ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktunya, dan terima kasih atas penjelasan-penjelasannya, begitu sangat memberikan inspirasi, pengalaman juga buat saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya